Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Genta Muhammad Jamal dari Praktikan Pembelajar Mesin slot Selasa 10.30. Di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan untuk langkah praktikum materi yang kedua, yaitu tentang regresi linear. Di sini saya sudah membuka Jupyter Notebook-nya dengan Anaconda Prom, ditempatkan di direktori kuliah semester 5 pembelajaran mesin A, terus lalu praktikum. Dan sini saya sudah menampilkan untuk Jupyter Notebook-nya. Kita bikin file baru untuk Python 3. Kita cari name di sini, namanya praktikum 2. Di rename, lalu kita ikuti langkah-langkah praktikum yang ada di modul. Di sini kita mendeklarasikan sebuah library. Di sini ada matplotlib.pyplot. Nah, di sini dipanggilnya ASPLT, terus ada MPL Toolkit, NumPy, ada sklearn, dan ada tambahan lagi ya untuk nanti library-nya yang seperti saya tadi sudah coba itu ada ini sklearn matrix sama format untuk nanti bisa mengoperasikan fitur matematika. Sini tulis import matplotlib.pyplot ASPLT from net import QRT ya. Sini ini sebelumnya saya sudah mencoba tapi belum saya record dan jelaskan. Saya hanya mencoba, siapa tahu ada yang error, dan sini saya mencobanya lagi untuk saya sekaligus jelaskan ya. Di sini adalah pendeklarasian untuk library di Python. Jika sudah, kita shift enter, lalu kita bisa di sini mendeklarasikan variabel Boston, dan isinya itu untuk meload dataset yang sudah tersedia di scikit-learn. Nah, sehingga kita dapat meload dataset tersebut di notebook seperti itu. Jadi di sini kita deklarasikan ini ya, Boston sama dengan dataset download Boston. Nah, nantinya ini akan meload dataset yang ada di library scikit-learn ya, seperti yang telah dijelaskan di
modul. Udah, shift enter. Nah, lalu di sini kita akan melihat ukuran informasi yang ada dalam dataset Boston ini dengan memanggil perintah boston.data .save. Saya shift enter. Nah, di sini berarti ada 506 data sama 13 ini panjangnya. Nih, jumlah data ada 506 dan jumlah atributnya itu ada 13. Nah, selanjutnya kita akan membuat ini variabel yang bernama lstat dan rm. Sini yang dijelaskan bahwa lstat menunjukkan presentasi populasi dengan status rendah, pekerja rendah kasar pada kota Boston di 506 titik yang dijadikan sampel. Dan data RM merupakan data rata-rata kamar yang ditempati pada kota Boston di 506 titik yang dijadikan sampel. Nah, di sini kita akan deklarasikan dengan variabel lstat sama rm dan mengambil datanya pada indeks ke-12 dan indeks ke-5. Lstat dengan boston.data mengambil data dari dataset tadi tapi pada indeks 12. Ini ada angkanya, itu yang berarti kita mengambil data dari indeks yang keberapa, seperti itu. RM dengan Boston data np.neosis. Ya sudah, kita shift enter. Lalu mengambil data target. Nah, ini kita akan mengambil data target yaitu dengan cara kita deklarasikan dulu dengan variabel target, lalu samakan boston.target. Target sama dengan boston.target. Sudah, kita shift enter, maka variabel target telah tersimpan, yaitu menyimpan sebuah proses boston.target. Dan jika kita outputkan ketika ketik variabelnya itu target, kita shift enter. Nah, maka akan keluar data-datanya seperti ini ya, yang ada di dalam dataset Boston yang diambil dari scikit-learn. Seperti ini sama ya. Lalu di sini pada poin ke-10 fokus kita adalah data lstat, rm dan target. Data lstat, rm dan target ini menjadi data training untuk regresi yang akan kita lakukan. Nah, kita akan melihat relasi hubungannya antara lstat, rm dan target dan dengan menampilkan kedua data pada diagram koordinat. Jadi nantinya data antara lstat, rm dan target ini akan ditampilkan dalam bentuk seperti ini. Dan kita coba ketikkan seperti ini, fix sama dengan plt.figure add subplot projection dengan 3D plt.scatter start rm
target color plt ya sudah, kita shift enter, dan maka akan menampilkan gambar koordinat dari perbandingan antara LSTAT, RM, dan target seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini pada poin 11 dijelaskan tampak pada diagram pada merepresentasikan hubungan korelasi antara instat RM dan MDV dan regresi linear karena hasil plot datar biasanya disebut dengan datar. Nah selanjutnya membuat model regresi linear dari data Boston hosting tadi. Kita bisa buat model regresi linearnya seperti yang ada di modul ini. Ini ada komen data training, ini adalah kombinasi dari atribut LSTAT dan RM. Data training dengan mp.c stat RM linear underscore model regression recursive data. Oh ya, nah, di sini kita gunakan seperti yang di ini data sama saja, data target, data training. Get. Jika sudah, kita shift enter. Oh, ada error. Linear underscore model linear regression udah LSTAT RM NP. Oh, kurang underscore ya sini. Kita shift enter. Nah, kita sudah membuatnya. Lalu selanjutnya dilakukan adalah menguji model regresi linear yang telah dibangun ini dengan menghitung RMSE, yaitu root mean square dari prediksi terhadap data testing. RMSE ini dihitung dari hasil prediksi dan nilai targetnya harus dari data testing. Dan di sini tuliskan target predict LGR predict testing sqrt mean square error target testing target predict
print RMSE. Oh ya, karena di sini kita tadi dari datasetnya itu kita variabel namanya adalah target. Di sini kita ganti, kalau kayak gini nantinya error. Nah, data testing tidak define, makanya kita ganti untuk ininya jadi data training, karena di sebelumnya itu dideklarasikan data training dan di sini adalah semua target. Atau kita shift enter, maka akan keluar hasilnya yaitu 5,523 bla bla bla. Dan itu nilai RMSE-nya ya, dan di sini disebutkan bahwa nilai RMSE semakin dekat nilai 6 maka semakin baik. Dan ini belum terlalu baik ya, karena yang ini belum terlalu baik karena belum mendekati 0 ya. Lalu selanjutnya kita gunakan fungsi predict untuk nilai-nilai SE dan RM berikut. Sini salah satunya yaitu yang 10,55 untuk LS statnya, yang RM-nya itu yang 4,36. Sini kita coba print, lalu RGR predict kurung 10,55 4,36. Ini 2 predict print RGR 1 2 kurang ini sudah, shift enter. Nah, hasilnya 14, sekian ya. Mungkin sekian dari langkah praktikum yang saya lakukan untuk materi regresi linear ini, dan ini saya telah mencoba untuk fungsi regresi linearnya dan hasilnya seperti ini, dan juga menghitung RMSE. Jika RMSE mendekati 0 akan semakin baik, tetapi di sini masih kurang masih jauh dari 0, jadi datanya belum terlalu baik. Dan juga di sini kita mencoba untuk prediksi suatu nilai regresi linear yang ada di modul, yaitu bisa terlihat hasilnya. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.